ingin mendapat saya ingin mendapatkan apa namanya ringkasan dari konsep VAR. Jadi apa VAR, formula dasarnya apa, interpretasinya apa, kegunaannya apa. VAR marginal, rumusnya apa, interpretasinya apa, kegunaannya apa. Hmm. Jadi masing-masing semua ini Anda perlukan definisi formalnya, kemudian formula parameter portfolio, kemudian contoh kasus dalam portfolio. Jadi contoh kasusnya ya Anda sederhana aja, karena belum belajar menghitungnya. Jadikan contohnya nanti. Nah, uh, untuk ringkasannya, tinggal Anda menyebutkan apa interpretasi, apa artinya. Ini penting sekali Anda untuk mengetahui masing-masing itu apa gunanya masing-masing itu. Selanjutnya, kita lihat bahwa pengukuran VAR. Jadi dalam pengukuran VAR, bagaimana mengukur? VAR itu kan alat ukur, ya nggak? Ya. Nah, di sini alat ukur, bagaimana Anda melakukan pengukuran? Jadi kayak meja, bagaimana Anda mengukur lebar meja, tinggi meja? Pakai meteran ya nggak? Ada lagi, ada alat lain lagi untuk mengukur. Nah, di sini metode ini ada tiga yang utama, yaitu metode parametrik. Nah, di sini Anda bisa mencari, oh saya belum menentukan, nanti ke belakang juga Anda akan bisa menentukan tiga saham nanti. Hmm, nanti di belakang ada ya lanjutannya ya. Di belakang ada gimana langkah-langkahnya. Kemudian di sini seperti biasa, bagaimana Anda melakukan parametrik, hitung harian setiap aset. Berarti kalau kalau n jumlah aset, berarti sini ada n jumlah aset sini. Nah kalau tiga, ya satu dua tiga. Hitung ketiga-tiganya return. Kemudian di sini Anda mengestimasi, saya akan besarkan sedikit ya. Hmm. Di sini Anda akan mengestimasi mu, standar deviasi biasa seperti rumus yang sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Anda bisa menggunakan itu. Kemudian setelah Anda mendapatkan mu dan min, nah Anda disuruh mengkonstruksi matrik varian kovarian. Minggu lalu sudah saya jelaskan bagaimana mengkonstruksi matriks varian kovarian, yaitu menggunakan row. Ya, dia bentuknya simetris. Nah, nah itulah volatilitas portofolio ini, volatilitas portofolionya. Ini belum tahunan, nanti Anda rubah jadi tahunan juga boleh. Pilih tingkat kepercayaan. Kalau ini datanya data harian, berarti di sini kalau datanya data harian, berarti Anda tinggal menggunakan data harian. Berarti interpretasi harian nanti. Ya, pilih tingkat kepercayaan. Kita tetapkan aja ini aja 95 aja ya. Atau dan set score. Jadi kalau di 95 berarti alfanya Selamat 95 di pagi, sini. Prof. Ya. Mohon maaf, Prof. Untuk slide-nya masih di halaman 1, Prof. Oh, berarti geraknya nggak gini ya. Yang lain gimana? Iya, Yang lain Prof. gimana? Halo, di screen yang lain kan ada kemungkinan juga Sama Prof. Freeze. freeze ya. Hmm, Kok ya, ya. Saya pakai internet, saya ganti dengan internetnya dulu ya.
Saya akan menggunakan internet tethering aja saya. Coba. Bagaimana masih fresh? Sudah bisa bergerak nih? Sudah Prof, sudah ganti slide-nya ini. Oke. Ini kita sampai pengukuran VAR ya. Jadi Anda memilih tiga, berarti ada tiga saham nanti. Kalau N saham. Kalau lima, N lima. Jadi seperti biasa Anda sudah bisa menghitung. Nah, kemudian buat konstruksi matrik varian kovarian kita minggu lalu sudah di depan kelas saya memberitahu. Kemudian menentukan bobot masih vektor. Jadi kalau bobot itu sebenarnya ada yang optimal, kalau yang biasa nggak pakai yang optimal ya Anda tinggal mau sesuai dengan kepercayaan aja gimana mau ngaturnya. Nanti teorinya di sini baru ada nanti. Gimana caranya kalau VAR bobot itu sesuai yang optimal atau yang gimana. Nah, parametrik Anda langsung bisa ngitung untuk portofolio. Ini ini bobotnya, matrik bobotnya. Ini matriks semua ya. Ini matriks semua. Nah, ini uang Anda. Nilai investasi Anda berapa? Itu nilai investasinya ya. Kemudian, nah di sini Anda bisa search di internet apa kelebihan masing-masing. Kelebihan dan keterbatasan dari metode yang kita gunakan, metode parametrik ini. Nah, ada sebutkan lima kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, metode simulasi data historis. Nah, sekarang data historis yang kita gunakan. Ya, data historis. Nah, kumpulkan data return historis panjang 250 misalkan. Ini misalkan yang tidak harus 20 minimal itu 250 karena data hariannya nggak berarti itu kalau itu kurang lebih 1 tahun itu. Lebih sih boleh. Nah, kemudian hitung return harian historis. Nah, kita desain tiap hari T. Kemudian urutkan portofolio yang terkecil dari yang paling terbesar. Jadi setelah mendapatkan ini, ya dengan bobotnya itu, nah, jadi ini bobot, masing-masing bobot. Nah, bobot ini belum kita pelajari. Kalau untuk dua kan kemarin sudah dipelajari ya bobot yang optimal. Untuk dua menggunakan apa namanya turunan parsial, turunan biasa aja. Yang silakan cek catatan minggu lalu. Nah, sekarang setelah return ini dapat, ini return portofolio nih, karena ada W di sini. Ini return portofolio. Setelah return, jadi returnnya kemudian diurut dari yang kecil hingga yang terbesar. Jadi persentil adalah data ke alfa. Jadi misalkan ya, hmm, kalau Anda mempunyai, saya ambil contoh, kalau Anda punya data 100, ya, maka 5%-nya adalah data ke 5. Jadi persentil ke alfa. Kalau alfanya 95% atau satu min alfa, alfa 95%, berarti kan alfa 5%. Nah, kalau datanya 100, berarti data ke-5. Ya, jumlah datanya 100. Nah, kalau datanya 250, data keberapa dia? 5%-nya.
Coba bisa jawab. Saya bisa jawab. Halo? Kalau data 100 berarti persentilnya 5%. Data kelima. Kalau data 50. Data keberapa jadi persentil 5 tuh? Sudah diurut tapi dari kecil ke terbesar. Saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Masa nggak ada? Nggak bisa. Halo? Ya, nanti jawab sendiri itu ya. Iya, bisa jawab sendiri. Nah, kemudian Anda membuat ini. Oke. Nah, sekarang ada simulasi historis namanya data historis simulation. Jadi ada dua cara mengukur ini apa namanya VAR, yaitu pertama dengan mean varian, kedua dengan apa namanya data historis caranya. Nah, yang terakhir yang ketiga yaitu metode Monte Carlo. Monte Carlo. Nah, ini udah sering ada coba. Nah, cuman bedanya di sini. Ya, ini ada simulasi di sini. Jadi ini pakai times. Hmm. Jadi Z Korea ini Z yang berkaitan. Jadi set yang berkaitan. Jadi set yang ini bukan X times. Jadi set yang satu sama lain berkaitan dia. Jadi karena dia kan kalau itu aset pasti berkaitan berkorelasi dia. Nah, jadi L-nya itu adalah matrik Cholesky dari matrik korelasi. Buat dulu matrik korelasinya, itu gampang di Excel pasti ada juga. Nah, cari matrik korelasi. Nah, ini udah set dia random. Ya. Kalau kemarin kan Anda cuma apa namanya di 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 tugas yang sebelumnya matematika finansial itu kan pada matematika ya merandom distribusi geometrik Brownian motion juga ini. Ini kan geometrik Brownian motion. Nah, cuman set dalam portofolio setnya ini beda. Kalau kemarin setnya satu set ya tinggal menjendut aja. Kalau sini beda. Z-nya itu adalah ini korelatif ada L, ada faktor korelasi dia.
Oke, kemudian cari apa kelebihan dan kekurangan metode ini, keterbatasan, gitu. Bukan ke kekurangan, ya, keterbatasan. Dalam hal apa ya, ya terbatas. Ini juga sampai 5 juga nih ya. Hmm. Hmm. Nih. Ada pertanyaan lagi dulu? Kita lanjut sekarang. Nah, perbandingan metode yang direkomendasikan. Misalkan kriteria asumsi distribusi, parametrik, historis, Monte Carlo. Kecepatan komputasi cocok untuk apa? Anda cek itu. Biar Anda tahu. Kalau saya dikasih tahu, bisa aja Anda nggak ada usaha mencarinya jawabannya. Oke. Data saham dan analisis portofolio. Nah ini saya berikan contoh ya. Nah, tapi di sini saya berharapkan selalu ambil dari data kategori yang berbeda, sektornya berbeda ya, beda sektor. Kalau di sini penilaian jadi keuangan, kemudian sektor telekomunikasi boleh. Yang penting sektor gini juga komoditas juga boleh. Nah, yang penting itu berbeda tiga. Jadi jangan sektornya sama ya. Maaf, Prof, Ya, untuk slide-nya ini masih di simulasi historis, Prof. masih di simulasi historis. Nih, belum bergerak dia ya. Belum, Prof. Tunggu aja dulu. Oke, udah nih ya. Sekarang Monte Carlo. Monte Carlo sama aja dengan yang ini. Rumusnya sama aja dengan ini. Cuman ada perbedaan pada saat generate, bilangan randomnya ada perbedaan sedikit. Ya, ada perbedaan pada saat generate bilangan random. Karena kita memasukkan faktor korelasi di sana. Anda cari dulu korelasi antara saham A, saham B, saham C. Baik, kemudian perbandingan ketiga metode. Asumsi distribusi ini parametrik apa, misalnya kompleksitas gimana, tingkat kesulitannya, kebutuhan data gimana. Nah, nggak mau ke data gini sekarang, data perbankan, pemilihan saham. Masih di metode simulasi historis, Prof, last Ya, yang slide-nya. lainnya gimana yang lainnya? Saya juga masih di metode simulasi historis, Bro. Ya, yang lainnya? Saya juga sama. Ini saya Sama, pakai Prof. Masih di metode simulasi apa historis. saya ganti koneksinya.
Nah sekarang ya pada udah mau bergerak ya. Saya sudah kasih koneksi, ganti koneksi. Masih? Oke, kita lihat tuh banyak saham. Jadi di sini kalau Anda perhatikan di sini masih kalau melihat nggak? Yang melihat siapa? Nah, ini semua nilai akhir. Jadi nilai awal, nilai akhir. Mohon maaf, Prof. Ya. Sepertinya masih nge-freeze. Oh, saya Oke. Sekarang saya buka dokumen banyak sekali. Saya stop share dulu. Oke, bisa? Sudah muncul, Prof. Bisa. Oke, kita sampai di sini lagi kan. Ya, berarti di data saham analisis portofolio. Nah, di sini saya ambil contoh nih. BCA dia perbankan. Ini Telkomsel telekomunikasi. Ini berbeda, di sini harus berbeda, tiga ini harus berbeda. Ada beberapa sektor kita, sektor makanan, eh, seperti GoFood, Indomie, makanan, pangan, gitu, sel pangan. Yang penting berbeda, biar kelihatan nanti berbeda. Portfolio. Nah, contoh yang tadi. Kalau Anda mengambil ini nilai awal, ini nilai akhir. Nah, kemudian Anda bisa memplot kalau Anda mempunyai 3 tahun, ini 3 tahun kalau Anda gunakan 3 tahun berarti kan ada 750. Anda bisa plot dengan Excel. Plot menggunakan Excel. Oke, kemudian ini sekedar statistik deskriptif dari data Anda. Kalau ini kan contoh, ini contoh. Jadi Anda tergantung Anda. Kalau di sini perbankan, ini telekomunikasi, ini. Ya kan pakai yang lain. Kemudian dari sana bisa membuat matriks korelasi.
matrikulasi. Jadi BCA dengan BCA, ini BCA dengan BCA ya satu dan seterusnya. Nah, bagaimana Anda? Jadi karena punya 3 saham ya dengan berbagai eh, variasinya. Nah, Anda harus menetapkan dulu berapa Anda untuk. Jadi kalau Anda datang ke apa namanya ke perusahaan fund, ke perusahaan dana reksa apapun Anda ingin memecah-mecah, Anda pasti tanya berapa return yang diharapkan. Nah, Anda mengharapkan return nggak boleh terlalu pasang tinggi, nggak boleh. Karena tidak memungkinkan misalkan di sini ya returnnya di sini saham ini akan temukan return di sini saham di sini returnnya berapa saham di sini returnnya. Nah dia harus berada di antara return ini interval yang terkecil dan terbesar harus berada di sana. Seperti ini contohnya. Jadi bobotnya kita nanti masing-masing. Nah bobot ini berapa, bobot ini berapa. Nah bagaimana memberikan bobot yang gampang ambil aja merata gitu. Misalkan BCA paling tinggi variasinya dia ambil 0,4. Ya 0,4 misalkan di sini 0,3 di sini 0,3. Berarti kan satu tetap bobot satu. Nah ketemu mu ini kan yang karena ini Anda tahu harganya dari sini. Dari sini. Nah, dengan demikian Anda menemukan harga. Nah, ini dah harga ekspektasi. Harga ekspektasi dulu itu ditetapkan. Nanti baru Anda mencari portofolionya dengan penetapan ekspektasi itu berapa Anda menemukan apa namanya? Berapa Anda akan mendapatkan risiko. Oke. Oke, sekarang kita akan menghitung optimasi Lagrange multiplier. Nah, optimasi Lagrange multiplier ini Anda akan menemukan rumusnya seperti ini. Nanti saya akan kirimin bukunya ya, bukunya ada di bukunya. Tapi ada banyak kok di internet sumber ini, bagaimana menghitung menggunakan Lagrange multiplier ini. Ya, oke. Nah, di sini saya edit nanti ini. Jadi ini ada pertama, saya kira kalau Anda benar-benar optimasi, Anda menemukan ini. Jadi lambda, ini parameter, karena 3 saham berarti ada dua gini. Dua, apa namanya, dua variabel multiplier, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Lambda 1, mungkin. Lambda 2. Nah, jadi persamaan Lagrange multiplier ada bentuknya ini. Bentuknya sigma, ini matrik varian kovarian. Kalau sigma dengan bentuk begini itu adalah matrik varian kovarian ya. Nah, ini apa namanya? Di sini juga boleh. Nah, varian W lambda 1 lambda 2 mu ini mu dikurangi mu star. Ini lambda 2. Nah, ini vektor nih ya. Ini vektor nih. Terus 1 itu vektor karena di sini vektor 1 kali 1 apa namanya 3 kali 1 ini vektor ini baru angka 1.
Di sini kan vektor 3 kali 1, kali 1, ini dia tetap 1. Sama dengan penjumlahan. Saya akan ganti ini. Ini vektor. Oke, ini nanti saya akan perbaiki ini. Nah, saya akan berikan contohnya yang di oke, kalau lupa saya. Nah, ini. Diagram. Nah, ini dia. Jadi yang Anda kita kerjakan itu adalah efficient determinant. Ya. Minimize ini. Ini dalam bentuk bukan notasi. Tadi dalam bentuk matriks. Sama aja, ya. Sama aja. Jadi ini kan jumlahnya 1 ini. Ini jumlah 1. Nah, di dalam tulisan di sini tulis sorry, mana ya? Ini bisa lihat nggak sharing saya ini? Bisa lihat? Bisa, Prof. Oke. Ini. Nah, ini dia. Jadi bentuknya nanti Anda akan mendapatkan bentuk seperti ini. Anda akan mendapatkan bentuk seperti ini. Tapi bisa dituliskan dalam bentuk matriks. Nah, di sini bisa ada contohnya. Nanti ada ini contohnya. Kita mendapatkan. Bisa kirimkan ini. Terus share di grup ini. Bagaimana Anda menghitung? Oke, saya kira itu sudah bisa karena sudah ada contoh. Nah, kita perbaiki dikit ini. Nah, sekarang bagaimana menentukan solusi analitik dari sini? Kita lihat sini. Sekarang mungkin saya akan lihat di sini dulu. Nah, ini dia. Jadi, Anda akan mencari Lagrange sudah tahu. Oke, saya ulangi lagi ya, generasi portofolio dengan. Nah, tadi rumus dengan lambda, tapi di sana ditulis dalam bentuk matriks. Saham, bobotnya masing-masing, kovariannya. Nah, Anda akan mencari turunan parsial masing terhadap bobot. Kita cuma punya tadi bobotnya ada 3 saham. Ada lambda 1 dan lambda 2. Di sini pakai gamma. Di sini pakai nanti kalau di tugas itu lambda 1 dan lambda 2. Di sini lambda dan gamma di buku ini. Sama saja itu, cuma beda notasi aja. Nah, nanti akan mendapatkan matriks seperti ini, cuman sahamnya 3. Di sini kan sahamnya N. Ya, ini kan sahamnya N. Nanti Anda akan mendapatkan sahamnya cuma 3. Nah, kalau sudah ditulis begitu, nah ini dia saham matriksnya. Nah, Anda akan mendapatkan matriks seperti ini. Kita sekarang lihat dalam bentuk matriks. Jadi ini saham. Nah, di sini lambda 1. Nah, ini nilai yang itu tadi berapa Anda berharap untung? Jadi dari sini Anda bisa mengharapkan berapa sih untungnya. Ekspektasi di sini. Oke. Nah, ini diberikan contoh.
Jadi dengan data yang Anda dapatkan, Anda bisa masing-masing menghitung ekspektasi, Anda bisa menghitung matrik varian kovarian. Kemudian Anda bisa bentuk matrik ini. Ya, berdasarkan ini. Nah, ini dia. Tinggal ganti-ganti aja. Jadi ini Anda harus tampilkan bentuk matriknya ini. Oke, Mohon maaf, Prof. ya. Sepertinya nge-freeze lagi soalnya kalau di saya nggak muncul bentuk matriksnya sih, Prof. Matriknya nggak muncul? Iya, saya nge-freeze di bagian subbab 4.3 solusi analitis Sumpah. yang perhitungan Enggak, Lagrange. di sini di di sini kelihatan nih. Nih, sekarang apa sekarang muncul di sana? Apa muncul di sana? Em, nggak berubah, Prof. Saud Abdullah. Hmm? Baru muncul, Prof. Nah, jadi Anda sudah mendapat data, nanti Anda kan bisa menyusun matrik seperti ini. Nah, kemudian Anda bisa mendapatkan bobot masing-masing. Sehingga ekspektasi dengan sekian, 1,5%, ini kan ditentukan dari awal. Anda akan mendapat risiko, ini pasangan risikonya. Jadi nilai 1,5 ini sudah ditetapkan dari awal. Berapa Anda mau untung? Itu. Nah, kemudian hmm, kemudian kembali ke hmm, hmm. Ini perhitungan kita. Jadi di sini ini kali yang mendapatkan angka ini. Semua sudah ada di sana ya. Jadi new lambda ini saya akan edit dari sedikit dulu nanti cepat. Sehingga Anda akan dari perhitungannya Anda mendapatkan bobot masing-masing. Jadi expected return kita berharap keuntungan per tahunnya ini sekian, volatilitasnya sekian. Ini sudah wajar. Keuntungannya agak tinggi di sini. Expected return-nya itu agak tinggi 34% itu per tahun. Itu tinggi ya. Itu itu termasuk tinggi. Ya karena menggunakan data khususnya BCA ini lonjakannya tinggi sekali. Bobotnya pasti banyak banyak di sini di BCA. Ini termasuk strategi yang cukup dengan risiko yang tinggi dan sedangkan risikonya tidak terlalu tinggi. Nah, strategi inilah yang ini. Kemudian Sharpe rasio ini 6%. Apa namanya? RF-nya 6%. Jadi suku bunga sekian 6%. Jadi kalau suku bunga 6%, kemudian Anda beruntung sekian dalam setahun, kan lebih investasi Anda kan bagus ini. Kalau Anda simpan di bank cuma dapat 6%. Kalau ini dapat 34%. Contoh. Nah, kemudian Anda bisa mendapatkan apa namanya bentuk ini. Nah, kemudian baru hitung VAR. Kemudian Anda akan hitung VAR. Masing-masing. VAR parametrik, VAR historis. Nah, kalau Anda melakukan simulasi, masing-masing komponen bisa VAR marginal berapa, VAR ini berapa. Ini kan dengan asumsi berapa Anda investasi, ya nggak? Dalam juta, misalkan 100 juta begitu. Oke,
Nah, efficient frontier. Nah, ini namanya bentuk efficient frontier. Nah, ini, nah bagaimana cara yang itu? Kalau ini pakai program boleh, tapi kalau pakai Excel juga boleh. Nah, pakai Excel Anda tinggal menetapkan berapa bobotnya masing-masing. Tetapkan bobotnya itu masing-masing. Ada beberapa bikin bikin tabel, ya bikin tabel di angka itu di sini dia, DBCA di sini, apa di sini. Jadi minimum varian portofolio di sini, ini minimum varian ini di sini pasti bintang. Ya. Itu bisa Anda hitung, tergantung data Anda. Portofolio optimal 34 yang tadi ini. Nah, Anda hitung dulu portofolio optimal gunakan cara yang di buku ini. Nah, cara ini, jadi namanya portofolio optimal. Nanti akan mendapatkan efisien frontier. Nah, ini kesimpulan apa yang bisa Anda simpulkan ini contoh, sudah diberikan contoh. Ini kesimpulan ini. Selesai. Ada pertanyaan? Nah, di sini tidak membuat PPT tapi dalam bentuk Word. Nanti yang dipresentasikan yang di Word itu. Nah, ini sudah template-nya sudah ada. Nanti laporan Anda dalam bentuk seperti ini aja. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan dulu. Ntar belum saya tutup nih. Saya akan edit link sedikit lagi ini. Nanti ya sore saya share. Ada lagi? Pertanyaan? Izin bertanya, Prof. Iya, silakan. Kira-kira untuk deadline pengerjaan ini minggu depan atau bagaimana 2 ya, Prof? minggu setelah libur, 2 minggu. Minggu depan Oh, kan oke. libur. Dan untuk link pengumpulan PPT sama Oh ya, saya ini berikan sekarang. sebelumnya, Ya, saya ma- berikan sekarang ya. oh oke, Ya, baik, saya Prof. kan di apa namanya di drive saya aja kumpul ke semua, tinggal upload aja. Untuk Ya, kedua mata kuliah ya, Prof? ya Oke, semua. oke, Ya, baik, Prof. oke. Ada lain lagi? Saya ada pertemuan dulu sekarang di kampus. Jadi kalau ada yang mau diskusi chat aja ya. Saya perbaiki dulu ini. Oke, gitu aja pertemuan hari ini. Ya, oke. Selamat pagi. Saya akan